Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang klorofil. Saya Nadila Suwandi, BP 191023-2006. Perkenalkan, nama saya Rifni Azahra dengan nomor BP 1910-2310-28. Kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah A. Perkenalkan, nama saya Pandu Rizaldi, BP 1910 23 2014. Perkenalkan, nama saya Sri Ratul Mairoh, BP 1910 23 30 24. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian, letak, dan juga peranan klorofil. Yang pertama yaitu pengertian klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah suatu pigmen warna yang dimiliki oleh tumbuhan yang nantinya akan berfungsi dalam proses fotosintesis. Yaitu letak klorofil. Jadi klorofil dapat kita jumpai pada tilakoid yang berada pada kloroplas. Selanjutnya yaitu peranan klorofil. Jadi peranan klorofil yaitu untuk menyerap cahaya matahari yang kemudian akan ditransfer ke dalam tubuh tumbuhan dan berfungsi nantinya dalam proses fotosintesis. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat fisika dan juga sifat kimia pada klorofil. Sifat fisika klorofil yaitu menerima dan memantulkan gelombang cahaya yang berbeda, terutama pada sinar merah dan sinar biru. Sifat kimia pada klorofil yaitu yang pertama tidak larut dalam air, tetapi akan larut dalam senyawa organik yang lebih polar. Yang kedua yaitu inti magnesium akan tergeser oleh dua atom hidrogen apabila dalam keadaan asam dan membentuk senyawa feofitin yang berwarna coklat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis pigmen pada tumbuhan, yakni dengan pembagiannya beserta fungsinya. Pigmen-pigmen tersebut yang pertama ialah klorofil. Klorofil ialah zat hijau pada tumbuhan, yang mana sudah jelas klorofil memberikan warna hijau atau pigmen hijau kepada tumbuhan. Fungsi dari klorofil sendiri ialah menyerap cahaya matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, klorofil juga membantu pada proses respirasi pada tumbuhan. Yang kedua ialah antosianin. Antosianin memiliki berbagai kandungan pigmen warna seperti warna-warna biru, merah, ungu, violet, magenta, dan orange. Warna-warna tersebut dapat kita temui pada sayuran, bunga, dan buah. Antosianin sendiri memiliki sifat yang toksik namun dapat dimakan. Fungsinya ialah dapat mengatasi berbagai penyakit, dikarenakan antosianin terdapat pada buah dan sayuran. Yang ketiga ialah karotenoid. Karotenoid terbagi atas dua, yakni xanthofil dan karoten, yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid memiliki fungsi yakni melindungi tumbuhan terhadap solarisasi energi cahaya yang kemudian dilepas sebagai bahang. Karotenoid sendiri memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Dengan aktivitas antioksidan yang sangat tinggi ini dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh pada tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis klorofil. Yang pertama ialah klorofil A. Klorofil A ialah senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dan porfirin. Di dalamnya mengandung cincin siklopentanon atau cincin P. 4 nitrogen saling terhubung berkoordinasi dengan ion Mg2+, sehingga membentuk suatu senyawa kompleks planar yang sangat luar biasa. Yang kedua ialah klorofil B, di mana kedua letaknya terdapat pada tumbuhan hijau. Klorofil B terikat oleh protein yang ada di dalam sel. Klorofil ini biasanya terletak atau terdapat pada ganggang hijau. Yang ketiga ialah klorofil C. Biasanya terdapat pada ganggang coklat atau Phaeophyta dan Diatome bacillariophyta.
Yang keempat ialah klorofil D. Biasanya terdapat pada ganggang merah atau rhodophyta. Selanjutnya, teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Pigmen daun dapat dideterminasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, macam-macam pigmen daun dapat dideteksi dengan metode kromatografi. Ada beberapa macam metode kromatografi, mulai dari yang sederhana, yaitu dengan kromatografi kertas Wetman, dan kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis, yaitu dengan silika gel pada pelat aluminium atau plastik. Kemudian, teknik kromatografi gas dapat digunakan untuk zat yang mudah menguap. Kemudian, jumlah pigmen tertentu dari daun seperti klorofil dapat digunakan dengan metode kalorimetri, yaitu dengan spektrofotometer UV. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama, ukuran daun. Semakin luas permukaan daun, maka semakin banyak kadar klorofil yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, intensitas cahaya. Cahaya sangat memberikan pengaruh. Jika intensitas cahaya kurang, maka kadar klorofil akan berkurang atau menurun. Yang ketiga, usia daun. Semakin bertambahnya usia daun, maka kadar klorofil akan semakin tinggi. Akan tetapi, semakin tua daun, maka daun akan menguning dan kadar klorofil yang terdapat pada daun akan berkurang. Yang keempat, yaitu kelembaban tanah. Kelembaban tanah menunjukkan ketersediaan air yang terdapat di dalam tanah. Apabila kelembaban tanah rendah, maka akan menurunkan kadar klorofil yang terdapat di daun. Kelima, yaitu suhu. Suhu juga memberikan pengaruh terhadap ketersediaan klorofil. Semakin tinggi suhu, maka kadar klorofil yang terdapat di dalam daun semakin menurun. Suhu yang baik untuk pembentukan kadar klorofil yaitu 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kelembaban udara. Kelembaban udara juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka kelembaban udara juga semakin rendah. Sehingga jika kelembaban udara rendah, maka akan menurunkan ketersediaan klorofil pada daun. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometer. Spektrofotometer adalah suatu alat untuk mengukur absorbansi dengan cara melakukan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvert. Sebagian cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya nantinya pada spektrofotometer akan diserap dan sisanya lagi akan dilewatkan. Nilai cahaya yang dilewatkan nanti akan sebanding dengan konsentrasi yang ada pada objek kaca atau kuarsa. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses ataupun cara kerja alat ini, mari kita simak video setelah ini.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.